Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas soal grit. Ini tuh gabungan antara passion, hasrat gitu ya, sama ketekunan. Ya, passion dan perseverance. Nah, sumber kita dari buku Angela Duckworth, Grit, The Power of Passion and Perseverance. Buku ini coba jawab kenapa sih ada orang sukses, ada yang enggak. Dan ternyata nggak melulu soal bakat. Betul. Misi kita kali ini, kita mau gali. Grit itu apa sih sebenarnya? Dan yang paling penting, gimana cara numbuhinnya? Ini pas banget sama fokus bab 5 buku itu. Grit grows. Iya, bener banget. Kita sering agak silau ya sama yang namanya bakat alami. Padahal buku ini nunjukin kalau usaha itu perannya malah ganda loh buat pencapaian. Usaha perannya ganda, oke, menarik. Nah, nanti kita bahas 4 elemen kunci yang bikin grit ini bisa tumbuh. Ada minat, terus latihan yang terarah, tujuan hidup, sama harapan. Jadi, ini bukan sifat bawaan yang ya udah gitu aja, tapi bisa dipupuk. Oke, mari kita bedah ya. Bukunya ini langsung di awal udah kayak nantang mitos soal bakat gitu. Duckworth cerita pengalamannya sendiri waktu ngajar. Katanya, murid yang kelihatannya paling cerdas di awal, belum tentu jadi yang terbaik di akhir. Justru yang gimana ya, yang tekun, yang kerja keras, malah seringkali nyalip. Iya, itu sering kejadian sih. Dia nemuin hal yang sama juga di West Point, Akademi Militer itu. Skor grit calon kadet jadi kayak ukuran ketekunan mereka gitu. Betul, ukuran ketekunannya. Yaitu ternyata lebih akurat buat prediksi siapa yang bakal tahan banting di latihan awal yang super berat itu. BIS Barracks namanya. Lebih akurat dibanding skor gabungan potensi mereka. Iya, padahal skor gabungan itu kan udah termasuk nilai tes, ranking sekolah, macam-macam ya. Tapi grit ini, lebih nentuin. Bener. Yang menarik juga, soal bias kita nih. Ada studi dari Chia Jung Choi. Dia nunjukin, meskipun kita ngakuinya menghargai kerja keras, tapi secara nggak sadar, kalau disuruh milih antara orang yang dibilang berbakat alami sama pekerja keras, padahal prestasinya sama persis loh. Kita milih yang mana? Cenderung milih yang alami. Ini bahaya juga sih, karena jadi kayak ngeremehin usaha gitu. Wah, iya juga ya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya keren banget di buku ini. Duckworth ngasih semacam rumus gitu. Oh ya? Gimana tuh? Bakat dikali usaha sama dengan keahlian, gitu kan? Terus? Keahlian dikali usaha sama dengan pencapaian. Oke. Usahanya muncul 2 kali ya? Iya. Usahanya dihitung 2 kali. Ini kayak ngegasin banget betapa pentingnya usaha itu. Usaha buat ngasah skill, terus usaha lagi buat bikin skill itu jadi hasil nyata. Bener banget. Kayak contohnya si penulis John Irving itu, dia ngaku nggak berbakat, tapi ya nulis ulang draftnya berkali-kali. Atau Will Smith deh, dia kan sering bilang, etos kerjanya yang gila itu lebih penting dari bakat. Nah, iya, itu contoh bagus. Terus kalau kita bedah lagi, usaha dalam konteks greedy kan ada 2 sisi ya. Hasrat atau passion, sama ketekunan atau perseverance. Oke. Passion di sini tuh bukan sekedar suka sesaat gitu ya, tapi lebih ke komitmen jangka panjang buat satu tujuan utama. Kayak kompas hidup lah. Kompas hidup. Kalau ketekunan, ya itu tadi, soal nggak gampang nyerah, bangkit lagi kalau gagal, terus latihan terus-menerus. Tapi penting juga dicatat, ini bukan berarti kita harus keras kepala sama semua target kecil ya. Oh gitu, maksudnya. Ya, bagian dari grit itu justru tahu kapan harus ngelepasin tujuan-tujuan jangka pendek yang ternyata udah nggak relevan atau nggak dukung tujuan utama kita lagi. Fleksibel juga gitu. Oke. Jadi nggak kaku juga ya. Nah, terus apa artinya ini semua buat kita yang dengerin? Intinya kan tadi grit itu bisa tumbuh. Betul, bisa tumbuh. Dan ada 4 aset psikologis, ini yang jadi jalurnya, yang katanya cenderung berkembang seiring kita makin dewasa juga. Pertama, minat. Minat, iya. Nemuin apa yang bener-bener kita nikmatin dari dalam diri. Prosesnya eksplorasi, nggak bisa instan. Kedua, latihan, practice. Nah, ini bukan sekedar ngulang-ngulang aja ya, tapi deliberate practice, latihan yang terarah. Latihan terarah, gimana tuh? Jadi, kita fokus kelemahan kita apa. Terus, bikin target spesifik yang agak menantang. Pas latihan, butuh konsentrasi penuh. Terus, penting banget cari feedback, habis itu refleksi, ulang lagi. Gitu terus. Oke. Butuh usaha ekstra ya latihannya.
Yang ketiga apa? Ketiga, tujuan. Purpose. Ini soal ngerasa apa yang kita lakuin tuh punya makna lebih besar. Ada kontribusinya buat orang lain. Kayak bikin semangat gitu ya? Iya, tujuan yang kuat ini bisa bikin latihan yang berat tadi jadi terasa lebih, bermakna. Bukan sekedar beban. Masuk akal. Terakhir, yang keempat. Keempat, harapan. Hope. Tapi ini bukan harapan kosong ya. Lebih ke keyakinan kalau kita tuh bisa bikin masa depan lebih baik. Kayak optimis gitu? Mirip, tapi lebih ke cara kita melihat kesulitan. Orang yang punya harapan tinggi tuh ngelihat kemunduran sebagai sesuatu yang sementara. Spesifik, bukan bencana permanen yang ngaruh ke semua hal. Ini nyambung banget sama growth mindset. Yakin kalau kemampuan bisa dikembangin lewat usaha. Oke, jadi ada minat, latihan terarah, tujuan, dan harapan. 4 ini ya? Iya, 4 itu yang jadi semacam bahan bakar internal buat ngumbuhin grit. Nah, setelah tahu dalemannya, pertanyaannya kan gimana lingkungan sekitar kita ikut ngebentuk ini? Oh iya, bener juga. Faktor eksternal ya? Ada prinsip namanya koresponsif. Gampangnya gini, situasi atau lingkungan yang kita pilih tuh cenderung bakal nguatin sifat yang emang udah ada di diri kita. Contohnya? Misalnya, kalau Anda gabung sama tim olahraga atau kelompok kerja yang isinya orang-orang gigih, ya kemungkinan besar Anda juga bakal ketularan jadi lebih gigih. Yang bijak, yang support tapi juga nuntut standar tinggi. Itu penting banget buat memupuk aset-aset tadi. Oke, jadi banyak faktor ya? Nggak cuma dari dalam diri aja. Lingkungan, budaya, orang sekitar juga penting. Banget. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ya, grit itu intinya bukan takdir. Bukan cuma buat orang-orang tertentu yang berbakat. Ini kualitas yang dinamis. Bisa dibangun secara sadar. Iya, bisa kita bangun sendiri. Caranya ya lewat nemuin minat yang dalam, latihan yang fokus tadi, nemuin tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, sama terus jaga harapan dan pola pikir bertumbuh. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungkan. Kalau grit ini bisa dikembangin dan jelas berharga banget ya. Iya. Ada nggak sih kemungkinan kita punya terlalu banyak grit? Maksudnya, jadi terlalu kaku megang satu tujuan jangka panjang, sampai-sampai malah jadi bumerang. Oh, menarik. Kapan ya ketekunan itu malah jadi kaku dan bikin kita nggak lihat peluang lain? Nah, itu dia. Mungkin itu bisa jadi bahan pikiran buat Anda di rumah. Kapan grit itu sehat? Kapan mungkin udah jadi kekakuan yang nggak produktif? Coba dipikirkan.